Segala sesuatu hanya bermakna ketika ia memiliki fungsi. Fungsilah yang memberi makna pada sesuatu, bukan bahasa, juga bukan eksistensinya. Setiap tahun kampus memproduksi ribuan orang-orang dungu, lalu dirayakan melalui acara wisuda. Ada dua hal yang akan selalu senantiasa kembali pada diri. Pertama, kebaikan yang kita berikan, dan kedua, keburukan. Sungguh semua orang mengetahui bahwa untuk menjadi orang besar harus dimulai dari mimpi dan perjuangan. Namun, tidak sedikit yang mengambil jalan kontra dengan 1001 alasan. Mereka lebih memilih hal-hal yang pasti ketimbang menantang diri untuk memastikan ketidakpastian menjadi miliknya. Sangat membosankan berbicara pada orang yang pesimistik dan banyak alasan. Keperkasaan sesungguhnya tidak dilihat dari kerangka tubuh yang berotot, tetapi dilihat dari prinsip hidupnya dan rasa optimisme yang terus menyala dalam jiwanya. Orang yang pesimistik adalah orang yang lebih layak mati lebih dulu, ketimbang orang-orang yang optimis adalah dia yang percaya pada kemampuan dirinya. Dunia ini hanyalah milik orang-orang optimis, sedangkan seorang yang pesimis miliknya hanyalah kematian. Dulu aku mengatakan bahwa orang yang pesimistik lebih layak mati ketimbang orang yang optimis. Namun, sekarang aku sadar bahwa orang yang pesimistik itu bahkan lebih layak mati daripada ayam yang aku pelihara. Semakin aku ramai, semakin penatku tumpul. Teruntuk itulah aku menyukai menjadi pejalan sunyi. Orang yang menertawakan ketika Anda menuturkan visi hidupmu hanya lantaran Anda berasal dari golongan rendah tidak perlu diperhatikan, karena orang semacam itu adalah orang yang buta huruf terhadap sejarah. Kesunyian mengajarkan dua hal sekaligus, arti kebersamaan dan arti kesendirian. Persahabatan tidak memberi arti apa-apa, kitalah yang memberi arti dan kita pula lah yang dapat menghilangkannya. Kerangka ini berguna untuk setiap hubungan. Kata-kata yang memiliki nilai arti menjadi tidak berarti ketika diberikan kepada orang bodoh. Orang bodoh sesungguhnya bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi mereka yang tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dan dari apa yang mereka rasakan. Setiap saat selalu ada kesempatan untuk melahirkan nilai, bahkan di hadapan kotoran sekalipun. Mengenal diri bukanlah sesuatu yang sulit, tanpa harus masuk kelas. Cukup Anda berhadapan dengan ayam sekalipun, Anda dapat mengenal diri. Yang sulit sesungguhnya adalah mengaktualkan. Kamu tidak bisa beriman secara sempurna sebelum kamu menghargai dirimu sendiri. Dan cara terbaik untuk menghargai diri sendiri adalah dengan membaca. Iqra, kata Allah. Konsekuensi logis dari ibadah adalah moral. Ketika dihayati, sholat bisa menjadi tiang moral. Namun jika tidak, ia bisa menjadi ancaman. Mata lebih jujur dalam urusan cinta daripada mulut. Jadi, jangan menunggu mulut terbuka baru bertindak. Cukup tatap matanya, ia akan menuntunmu. Memang tidak ada yang paling indah di bumi ini kecuali perempuan. Karena itulah aku menduga mengapa Tuhan menciptakan neraka. Bukan untuk perempuan, tetapi untuk pria yang tidak mampu mencintai dengan baik keindahan itu. Bermimpilah selayaknya anak kecil, tidak peduli betapapun beratnya jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkannya, karena di dalam hatinya hanyalah kegembiraan untuk mewujudkan mimpi. Gugus teori kecil dalam sedih memikat. Ciptakan rasa nyaman, masuki pikirannya, dan kamu akan disimpan di hatinya. Saat itulah kamu dapat mengendalikannya. Perempuan adalah batas teoritis dari pengetahuan, membutuhkan perangkat instrumental untuk mendekatinya. Jangan lagi melihat perempuan sebagai lawan jenis. Tinggalkan paradigma klasik itu, sebab perempuan sesungguhnya adalah pasangan jenis. Apa yang tidak kurasakan saat sholat, kurasakan saat bersamamu. Bunga adalah perlambang cinta, pekat dalam ungkapan, lembut dalam tindakan. Rindu adalah manifestasi dialektis tentang alismu yang melengkung indah. Rindu adalah bahasa terdalam dari hati, tidak tersentuh oleh teori.
Anda hanya perlu membuat Tuhan jatuh cinta, tidak perlu berdoa bila ingin dirahmati. Menjaga keimanan ataupun meningkatkannya cukup hanya bercengkrama dengan alam, bukan mendengarkan penceramah. Penceramah bisa keliru, sementara alam tidak punya potensi. Dalam meraih suatu kemajuan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat, satu-satunya teori yang dapat menjamin ialah teori iman. Orang beriman tidak akan pernah rapuh dan gentar menghadapi apapun, karena di dalam hatinya dipenuhi rasa kepercayaan bahwa Dia bersamanya. Kalian perempuan yang merasa baik, jangan pernah sekali-kali meragukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman bukan hanya sebatas orang yang dipenuhi rasa kedamaian di dalam hatinya, tetapi juga orang yang dipenuhi dengan rasa tanggung jawab.